Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah tercinta rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang kita dapat pada bulan Ramadan ini yang tidak bisa kita abaikan adalah saat berbuka puasa. Buka puasa adalah waktu di mana banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu kita berbuka puasa, kita terbebas dari rasa lapar dan dahaga yang seharian kita rasakan. Nah, bagaimana sih kita agar berbuka puasa ini mendapatkan juga pahala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada kedua kebahagiaan, ya, yang dengan keduanya ia akan bergembira, yaitu ketika ia berbuka dan ketika dia berjumpa Robnya, ia akan bergembira karena puasanya. Ya. Jadi kita dengan berpuasa itu ada dua kegembiraan tersebut. Karena itu maka berbuka ini menjadi sangat penting kita lakukan untuk memenuhi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan waktu berbuka? Yang pertama adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Menurut hadis riwayat Muhammad dari Abu Dawud, Rasulullah bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi Rasulullah menganjurkan kita menyegerakan berbuka puasa, itu akan dapat pahala. Dan ini secara logika memang kita seharusnya begitu ada kesempatan untuk berbuka, kita segera berbuka karena tubuh kita sudah waktunya untuk mendapatkan asupan kembali. Dan yang kedua, bagaimana sih buka yang sebaiknya ini? Sobat Aisyah yang saya cintai, dulu saya, mungkin Anda juga waktu kecil itu, kalau sebelum berbuka itu kita mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Rasanya semua makanan enak. Sehingga waktu berbuka, akhirnya kita semua makan. Tetapi setelah kita dewasa tentunya kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya. Jadi setelah kita menyegerakan apa yang kita makan, Rasulullah itu waktu berbuka adalah minum air putih dan makan kurma. Artinya tidak berlebihan pada saat berbuka. Ya. Jadi ada hadis yang berbunyi, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya. Jadi kita harus melakukan yang sesuai dengan Rasul secukupnya. Dengan air putih atau dengan kurma. Nah, ini yang banyak disalahartikan bahwa buka dengan yang manis-manis itu sehingga ada yang mengatakan bahwa atau yang melakukan berbuka dengan yang manis-manis itu sampai overload gitu ya. Nah, kalau kurma itu memang di situ memang manisnya memang tidak overload dan kemudian ada seratnya dan jumlahnya pun sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Jadi itulah kita sebaiknya berbuka, menyegerakan kemudian dengan kurma. Dan yang ketiga setelah berbuka air putih dan kurma, sebaiknya kita sholat maghrib dulu, baru kemudian kita akan besar, ya. Tetapi makanan itu juga tidak boleh berlebih, ya, karena di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 itu disampaikan bahwa yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Secara kesehatan, di dalam makan yang berlebihan juga akan mengganggu pencernaan. Dan di dalam hadis Rasulullah juga ada yang menyebutkan bahwa makanlah tapi makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum
kenyang. Sehingga di dalam lambung itu ada 3 bagian, sepertiga itu makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Kalau kita makan terlalu kenyang, maka itu akan mengganggu pencernaan karena sirkulasi akan terganggu. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu adalah secara logika dan teori kesehatan memang benar-benar sangat-sangat tepat dan sesuai dengan aturan kesehatan. Jadi demikian sekilas bahwa bagaimana berbuka menurut Rasulullah itu betul-betul menyehatkan, menyegerakan berbuka puasa, kemudian tidak berlebihan, dan kemudian jangan lupa berdoa, ya. Doanya yang disunahkan adalah zahabadz dhama'u wabtalil quru wasabatan ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.